Oke, jadi pekan ini merupakan pekan kedua ya untuk mata kuliah geologi fluida ya. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa di setengah semester ini yang akan mengampu itu adalah saya ya. Kemudian setengah semester berikutnya itu dari Pak Urwa begitu. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Ya, untuk materi yang akan kita diskusikan di minggu ini adalah mengenai physical properties dari fluida ya. Setelah minggu kemarin kita berbicara banyak mengenai earth system ya. Karena kalau kita berbicara material geologi dan interaksinya dengan fluida, kita juga harus mengenal terlebih dahulu ya secara general bagaimana earth system itu, bagaimana transportasi, transfer energi dan lain-lain ya dalam skala yang lebih global dan lebih luas. Nah, setelah itu maka kita harus juga ini ya mengenal mengenai physical properties dari fluida gitu. Ya. Untuk mata kuliah geologi fluida ini, jadi kita akan coba untuk mengaplikasikan beberapa pelajaran atau mata kuliah mengenai fisika dasar, kimia dasar yang sudah didapatkan gitu ya, yang kita aplikasikan dalam konteks geologi gitu, khususnya interaksi antara fluida dan material geologinya gitu ya. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini perkenalan dulu ya mungkin. Jadi minggu kemarin kita belum sempat sinkronus. Ini profil saya ya, nama saya Muhammad Prastomi gitu. Nah, ini email saya yang bisa dihubungi gitu kalau ada pertanyaan, atau dari WhatsApp juga sudah kita bergabung ya di grup WhatsApp. Ini sosial media, LinkedIn saya. Research interest saya ini di carbonate sedimentology, stable isotope, geochemistry, dan hydrogeology. Untuk pendidikan saya S1 di Universitas Pajajaran ya. Kemudian MSc-nya, Master of Science-nya di Petroleum Geoscience Khalifa University, Abu Dhabi gitu. Ini beberapa materi yang akan kita diskusikan ya pada perkuliahan kali ini ya. Ada 5 poin utama ya: density of fluids, viscosity, compressibility, hydrostatic pressure, dan capillary pressure. Ya, ini saya rasa sudah didapatkan juga di fisika dasar, mungkin di high school juga atau junior high school ya, bahwa density itu atau massa jenis ya, itu rumusnya ini ya, rho sama dengan m per v. Itu suatu kerapatan ya, massa dibagi dengan volume. Untuk unitnya itu kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik gitu ya. Ini rumusnya, rho sama dengan m per v. Nah, ini specific gravity ya. Specific gravity ini sebenarnya dimensionless ya. Jadi ketika kita memiliki density, suatu density begitu, nah ketika kita tidak mau memiliki unit atau satuan, kita bisa bandingkan dengan density dari air gitu ya. Misalkan density dari oil ya sekitar 0,8 mungkin. Nah, 0,8 gram per sentimeter kubik itu kalau kita bandingkan dengan air gitu ya,
standar air di 4 derajat Celcius, misalkan 1, berarti specific gravity dari oil itu sendiri adalah 0,8. Jadi dia tidak memiliki dimensi ya, 0,8. Nah, ini ada beberapa density dari berbagai fluid ya. Nah, ini water, pure water gitu ya. Pure water kita lihat pada temperatur 4 derajat Celcius, dia density-nya sekitar 1 ya. Ini density-nya dalam gram per sentimeter kubik. Oke. Nah, ini ada beberapa fluid type ya, alkohol, crude oil, water. Nah, water ini ketika dia memiliki substance atau ini ya, yang terlarut di dalamnya, seperti kalau di water, seawater ya, berarti dia ada kandungan garamnya, dia density-nya otomatis dia akan berubah gitu ya. Jadi 1,022. Nah, konsep density ini nanti kita akan lihat ya, kalau di konteks geologi seperti apa. Kita lihat bahwa natural gas itu sekitar 0,7 sampai 0,9. Nah, kalau oil ya, crude oil itu sekitar 0,7 ya. 0,79 sampai 0,862. Ini tergantung dari API-nya. Nah, temperature condition ya. Karena ini API, dia temperature condition-nya sekitar 15 derajat Celcius. Nah, apa itu API ya? Nah, API gravity ini sebuah indeks density ya. Umumnya ini untuk crude oil gitu atau refinery products gitu. API sendiri ini kepanjangan dari American Petroleum Institute gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ya dari grafik ini beberapa nilai API ya. API dari heavy oil ya, oil yang sangat berat sekali gitu ya, extra heavy oil, dia memiliki API yang rendah gitu. Sementara semakin dia oilnya semakin ringan gitu ya, atau berubah menjadi gas begitu di sini, nah itu API-nya cenderung turun, cenderung naik ya, cenderung naik. Tapi kalau spesifik gravity-nya tentunya dia akan menurun ya, karena dia berubah ini ya, semakin dia ringan ya, tadi ya konsep densitas ya. Dari M-nya dia kecil sehingga spesifik gravity atau density-nya ya, density-nya akan kecil gitu. Nah, cara mengukur API ini sendiri bisa dilihat ya, 141,5 dibagi dengan spesifik gravity dikurangin 131,5. Nah, ini coba nanti kalian coba saja masukkan ya, coba masukkan spesifik gravity misalkan 0,8 gitu ya, dicek. 141,5 dibagi 0,8 dikurangin 131,5. Apakah betul API-nya nanti ada di sini? Gitu. Ya. Nah, ini ya light oil gitu ya API-nya. Nah, untuk crude oil itu biasanya typically dia di antara 15 sampai 45 derajat gitu ya API-nya. Di mana higher API ya, API yang tinggi biasanya dia mengindikasikan lighter crude ya, yang tadi kita bisa lihat ya, semakin dia tinggi API-nya semakin dia light ya, light crude gitu. Sebaliknya ya, lower API itu akan mengindikasikan yang lebih dense ya, dense specific gravity-nya gitu. Nah, biasanya yang dicari-cari oleh industri gitu adalah lighter crude oil, di mana pasti ini ya yang tadi kita lihat high API ya, karena dia lebih valuable gitu. Karena lighter crudes itu dia akan menghasilkan banyak sekali produk-produk yang valuable secara ekonomik ya, high value light products gitu. Nah, makanya banyak industri yang senang kalau misalkan dapat hydrocarbon dengan API yang tinggi gitu ya. Otomatis dia light crudes gitu. Light crudes itu typically dia 35 sampai 45 API gitu ya.
Nah, di mana biasanya ini kalau kalian mengikuti perkembangan harga oil sangat familiar sekali dengan Brent dan WTI gitu ya. Brent sama WTI ini sangat sering kita jumpai dan dengar ya, oil price. Nah, ini konsep dari density ini yang menjelaskan pada petroleum system bahwa water, oil, and gas ini ideally di posisinya di suatu ini ya, petroleum system ini water itu berada di bawah, paling bawah ya. Kemudian oil di atasnya dan gas. Mengapa itu seperti itu? Karena tadi pengaruh dari density-nya ya. Kalau kita lihat water itu kan tadi sekitar 1 gram per sentimeter kubik. Kemudian ini 0,7 sampai 0,9 ya, 0,79 sampai 0,9. Nah, ini gas pastinya lebih rendah lagi begitu. Nah, inilah konsep density yang dalam konteks geologi dapat diaplikasikan gitu. Yang selanjutnya adalah specific weight ya. Specific weight ini merupakan berat dibagi dengan volume gitu ya. Ini Newton per meter kubik atau Libis per feet kubik begitu ya. Nah, ini ya ininya apa? Formulanya gitu. Nah, ini konsep mengenai compressibility ya. Compressibility. Jadi air itu termasuk sebuah fluida ya, suatu fluida yang bisa dikompres gitu. Apa artinya? Ketika kita menekan dengan suatu pressure tertentu, maka ketika kita menempatkan ya di suatu tempat ya ada air gitu, ada air di sini ada airnya. Nah, ketika kita mengaplikasikan suatu pressure di sini, kita bisa memampatkan ya, walaupun sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Jadi volumenya bisa berubah gitu ya, karena lebih mampat gitu. Walaupun secara teknikal mungkin ada beberapa yang mengatakan bahwa water itu incompressible fluid. Tapi sebenarnya water itu compressible fluid, namun ini ya, memang perubahan volumenya sangat kecil sekali ketika dia dimampatkan gitu. Jadi ketika kita apply pressure, dia akan menghasilkan smaller volume ya. Nah, smaller volume artinya apa? Rho sama dengan M per V. Smaller volume berarti kenaikan dari volumenya. Maksud saya ini ya, kecil ya, volumenya makin kecil dia, makin dia rho-nya semakin besar ya, density-nya yang membesar gitu. Nah, efek dari applied pressure itu begitu dalam fluida, khususnya di water gitu ya. Nah, perubahan dari densitas ini proporsional dengan perubahan dari pressure-nya gitu ya. Nah, ini ada konsep yang dinamakan bulk modulus gitu. Nah, ketika pressure-nya tadi ya, ketika kita apply pressure, kemudian pressure-nya kita lepas gitu ya. Nah, ini volumenya tentunya akan expand ya, akan ini ya, balik ke normal lagi ya ketika kita melepas pressure yang ada. Tapi tentunya dia tidak akan kembali ke kondisi awal, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi begitu ya. Nah, ini ya persamaannya ya, beta sama dengan minus d rho per rho per dp gitu ya. Artinya kita memiliki elemen massa jenis ya, perubahan massa jenis, ini juga perubahan dari pressure-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita turunkan ininya apa rumusnya begitu ya. Nah, ini akan kita peroleh rho sama dengan rho 0 ya, rho 0 dikalikan Fe dikali pangkat
beta dikali P dikurangin P0 gitu. Nah, inilah yang mengakibatkan konsep compressibility ini ya, yang mengakibatkan adanya kompaksi ya, kompaksi. Kalau kita berbicara di konteks geologi ya, kompaksi gitu. Ketika kita apply pressure ya, tentunya karena overburden di atas, tentunya pressure-nya semakin tinggi ya, yang di bagian sini ya. Nah, ketika misalkan kita punya ada well gitu, nah di sini well atau sumur gitu ya. Nah, ini sumur tanah, misalkan sumur air tanah. Ketika kita memompa, maka tentunya tekanan yang ada di sini akan berkurang ya. Tekanan yang ada di bawah akan berkurang sehingga dia akan lebih mampat ya, jadi semakin dia semakin dia volumenya berkurang karena ada pressure ya. Karena pressure-nya berkurang sehingga tekanan di bawah itu akan lebih bertambah karena pengaruh dari overburden-nya gitu. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya penurunan muka tanah gitu ya. Karena adanya overpumping gitu ya, biasanya overpumping atau pemompaan berlebihan, misalkan di area-area seperti Jakarta gitu ya. Di mana pemompaan berlebihan itu dia dapat mengakibatkan penurunan muka tanah gitu ya, karena efek dari ini ya, compressibility dari batuannya dan fluidanya itu sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, konsep selanjutnya adalah viscosity ya. Viscosity yang seperti mungkin kalian tahu juga, viscosity artinya kekentalan ya. Kekentalan bahwa itu suatu nilai atau kuantiti dari suatu fluid ya, untuk resistensi sebuah fluid untuk dia mengalir ya, bergerak. Sementara fluida itu sendiri bisa dibagi menjadi dua ya, Newtonian dan non-Newtonian fluid gitu. Sementara untuk air itu dia Newtonian fluid, yang artinya dia memiliki namanya dynamic viscosity yang single value gitu ya. Nah, ini mu ya untuk dynamic viscosity. Nah, untuk unitnya itu adalah poise ya biasanya. Atau kalau misalkan dijabarkan lebih lagi, Newton dikalikan Newton second per meter persegi ya. Atau misalkan ini gram per second centimeter gitu. Nah, ini untuk rumusnya ya, untuk viscosity. Ini eta gitu ya, simbol untuk eta. Nah, ini adalah tau dibagi dx dz gitu ya. Nah, eta ini sendiri adalah koefisien dari dynamic viscosity. Nah, tau itu ada shear stress dan dx per dz-nya ada rate of shear strain gitu. Nah, ini perbedaan antara ini ya, berbagai macam fluida ya, dari ideal fluids, Newtonian fluids dan non-Newtonian fluids. Kalau kita plot ya di sumbu Y itu shear stress-nya ya, tahu. Kemudian rate of shear strain ya, dx per dz, dx dz-nya ini. Maka gradien dari ini ya, tau dibagi dx dz itu kan viscosity ya tadi. Karena gradien itu kan Y per X ya, Y per X. Nah, kemudian shear stress dibagi dx dz itu adalah viscosity gitu. Nah, untuk Newtonian fluid dia kecenderungannya adalah memiliki gradien yang sama gitu ya,
Kalau kita apply shear stress gitu ya, perubahan shear stress, dia tetap saja viskositasnya tidak berubah ya, Y per X-nya tidak berubah gitu. Nah, tapi kalau non-Newtonian fluids, ketika kita apply di satu titik, viskositasnya bisa saja berubah karena gradiennya berbeda ya di titik-titik lain. Nah, ini misalkan gradiennya titik sini, ini seperti ini ya. Maaf ya, ini harusnya lurus sih. Nah, kayak gitu gradiennya. Titik sini mungkin pada titik tertentu dia akan berubah gitu ya. Tidak sama viskositasnya di kalau kita apply shear stress yang kenaikan shear stress begitu. Nah, untuk ideal fluids dia zero viscosity ya. Zero viscosity. Jadi kita apply shear stress ya. Jadi ya dia mengalir saja begitu ya. Jadi tidak ada friction gitu. Tidak ada keengganan atau resistensi dari si fluid kalau misalkan ideal fluids gitu ya. Nah, untuk Newtonian fluids tadi kita sudah bahas ya. Contohnya adalah water, benzen. Nah, ini contohnya ya, etil, alkohol, heksan. Nah, kecenderungannya adalah Newtonian fluids itu adalah seluruh gas dan mostly liquids ya yang memiliki molecular formulanya yang rendah gitu. Nah, kalau misalkan non-Newtonian fluids itu slurries ya, pasta, gels, polymer solution gitu ya. Ini sangat kental sekali dan ketika kita apply shear stress di situ, viscosity-nya bisa berubah gitu. Kalau di Newtonian fluids dia perubahan dari shear stress ya, tidak akan mengakibatkan perubahan dari viskositas gitu. Nah, ini contohnya ya, kalau kita bisa lihat dan dibandingkan ya. Misalkan ini air, ini minyak, tentunya viscosity karena dia derajat kekentalan, viscosity-nya akan lebih besar minyak daripada air gitu. Kemudian ini beberapa nilai dari viskositas gitu ya. Nah, kita bisa lihat viskositas dari water dia 0,894 centripoise. Kemudian misalkan olive oil di sini dia 81 ini. Sangat besar sekali ya. Jadi otomatis dia lebih kental gitu ya. Semakin ke sini dia semakin viskositasnya lebih besar gitu. Nah, ini parameter fisik ya. Parameter fisik dari fluida yang perlu diketahui juga adalah mengenai hydrostatic pressure ya. Pressure atau tekanan ya. Itu suatu ketika kita memiliki gaya yang kita aplikasikan pada suatu unit area ya, tapi dia harus perpendicular atau tegak lurus terhadap force tersebut ya. Jadi begini. Nah itu satuannya Pascal ya, P sama dengan F per A gitu. Ini adalah conversion chartnya ya. Jadi kalau di industri kita biasanya tidak menggunakan satuan Pascal karena satuan Pascal itu sangat kecil sekali gitu ya. Kalau kita bisa lihat ya, ini megapascal, bahkan ini megapascal ya. 1 PSI ini sama dengan 0,0069 gitu. Sangat tidak efisien sekali begitu. Sehingga kebanyakan di industri kita pakainya adalah pakai PSI ya. PSI. Nah, ini beberapa contoh ya conversion chartnya untuk PSI ke unit-unit lain seperti bar, atmospheric. Nah, ini megapascal gitu. Nah, ini contohnya ya untuk hydrostatic pressure yang bisa kita ini ya bayangkan ya bahwa misalkan ada suatu kalau misalkan di konteks ini adalah sebuah danau begitu ya. Nah, ini
Nah, kita bisa lihat bahwa hydrostatic pressure ya, hydrostatic pressure ini di titik A dan di titik B tentunya berbeda ya. Nah, ini tergantung dari ini ya, perbedaan dari ketinggiannya gitu. Jadi otomatis dia yang lebih dalam gitu ya, lebih dalam maka dia akan menghasilkan hydrostatic pressure yang lebih besar gitu. Nah, ini rumusnya P sama dengan P0 ditambah rho kali G kali H gitu ya. Berarti ini misalkan ini H1, ini H2 gitu ya. Otomatis ya, di titik B ini dia hydrostatic pressure-nya akan lebih besar gitu ya. Hydrostatic pressure, jadi tekanan pada titik di sini ya. Tekanan di sini. Kalau di sini juga ya tergantung juga dengan H2-nya bagaimana ya. Ya kalau misalkan dia sejajar dan H2-nya tebalnya sama, artinya tekanan di B dan di C itu sama gitu. Karena hanya bergantung dengan ini ya, ketebalannya gitu atau tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan ya yang dinamakan artesian well ya, sumur artesis ya. Sumur artesis di mana ketika kita mengebor sumur ya, sumur artesis itu ketika kita mengebor sumur, dia otomatis airnya itu akan bisa muncul ke permukaan gitu ya, karena ada pressure ya di bawah ini, pressure. Nah, inilah nanti ya perbedaan sumur artesis dengan sumur yang biasa gitu ya. Sumur dari aquifer yang dangkal ya. Nanti sebenarnya di perkuliahan hidrogeologi ya kita bahas lebih lanjut ya mengenai jenis-jenis dari aquifer gitu ya. Nah, ini yang bagian atas itu yang tidak ada confining unit disebut aquifer bebas ya. Kemudian yang di bawahnya yang dia memiliki confining bed ya, seperti shale gitu misalkan ya. Nah, ini yang disebut dengan confined aquifer. Nah, ini confined aquifer. Nah, kalau di sini karena tekanannya itu sama dengan tekanan udara, maka dia ketika dia bor di sini sumur air tanah, maka dia tidak akan naik gitu ya. Tidak akan naik muka airnya, tapi dia akan mengikuti ya water table-nya dia. Tapi ketika kita mengebor suatu sumur air tanah di tipe aquifer yang ini ya, di confined aquifer, karena dia ini memiliki tekanan yang tidak sama dengan tekanan udara, maka dia akan menghasilkan atau menaikkan muka air tanah ya, bahkan sampai ke permukaan bisa ya kalau misalkan pressure-nya tinggi gitu di bawah. Nah, ini salah satu contohnya ya pengaplikasian pressure ya ketika pengeboran, misalkan kita bicara pengeboran drilling ini ya untuk suatu sumur migas gitu ya. Nah, ini nanti kita akan ke sini bahwa ketika kita mendrill ya suatu titik gitu ya, suatu titik migas gitu, nanti dia memiliki otomatis reservoir itu memiliki pressure ya, memiliki pressure ya. Setiap reservoir itu memiliki tekanannya sendiri-sendiri begitu ya. Nah, ketika dia memiliki pressure ya, tekanan ini memiliki pressure, tentunya kita karena ingin mengebor di situ kita harus menjaga ya, untuk menjaga sumur kita itu tidak blow up begitu ya, karena tekanan di dalam itu kan sangat tinggi ya. Nah, itu yang kita harus lakukan itu adalah memilih ini ya lumpur pemboran gitu ya. Nah, lumpur pemboran ini yang akan mengontrol ya, mengontrol tekanan dari di dalam situ, di reservoir atau ya tekanan bawah permukaan itu. Nah, biasanya mud weight itu diukur ya dalam satuan pounds per gallon gitu ya.
pound per gallon atau ini ya, pounds per cubic feet ya. Nah, ini atau gram per mililiter gitu. Nah, untuk mengukur mud weight itu sendiri, metode yang akurat itu adalah menggunakan pressurized mud balance gitu. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan kita di sini ya, kita ngebor sumur gitu ya, sumur migas, di mana di satu titik itu kita melihat bahwa ada yang dinamakan pressure gradient ya, 0,52 psi per feet gitu di sini, di titik ini terbacanya seperti itu. Nah, otomatis kita harus melakukan suatu tindakan ya, mud weight kita harus berapa gitu ya, agar menjaga kita tidak ini ya tadi salah satunya stability dari sumur kita akan ini ya terganggu gitu ya. Nah, ini kan 0,52 psi per feet ya, di mana ini titik ini misalkan 4100 feet TVD. Nah, TVD ini true vertical depth gitu, true vertical depth. Nah, untuk formulanya itu sendiri hydrostatic pressure ya, hydrostatic pressure ya dalam PSI itu sama dengan 0,052 dikalikan mud weight-nya pound per gallon dikalikan true vertical depth. Ini dalam feet ya. Jadi misalkan formation pressure dari sand itu sendiri berapa? Yang pertama ya, yang harus kita cari itu adalah formation pressure-nya. Nah, karena kita tahu TVD-nya ya, TVD-nya berapa, kemudian pressure gradient-nya berapa, otomatis ketika kita kalikan pressure gradient dikalikan 4100 feet ya, kita akan punya ininya ya, hydrostatic pressure-nya ya dalam bentuk PSI gitu ya. Jadi 0,52 dikalikan 4100, maka tekanannya itu adalah di bawah situ adalah 2132 PSI gitu. Nah, ini ada yang dinamakan dengan overbalance ya, overbalance 230. Kadang kita harus juga menentukan overbalance sehingga ini ya mengantisipasi adanya suatu tekanan yang tidak terduga di bawah sana gitu ya. Nah, jadi kita harus lebihkan beberapa PSI gitu ya. Nah, yang ditentukan overbalance-nya itu 230, maka 2132 ditambah 230 PSI. Nah, inilah ya. Jadi di bawah permukaan itu kita asumsikan bahwa kita perlu mud weight dengan yang bisa yang cukup untuk 2362 PSI gitu. Nah, karena kita sudah tahu ya. Nah, ini kita aplikasikan ke formulanya. Nah, kita tahu PSI-nya 2362 ya, berarti PSI-nya 232 ya. PSI-nya 2362. Kalau PSI dibagi, jadi kita kan yang mau kita cari adalah mud weight-nya ya, mud weight-nya. Jadi densitas dari si mud weight-nya gitu. PSI dibagi dengan 0,052 ini konstantanya ya. Dikalikan true vertical depth-nya. True vertical depth-nya adalah 4100 gitu. Nah, ini ya. Jadi nanti lumpur pemborannya harus memiliki densitas berapa? 2362 dibagi 0,052 kali 4100. Nah, ini ppg. 11,08 ppg ya, pounds per gallon. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu aplikasi dari hydrostatic pressure ya untuk menentukan juga lumpur pemboran itu densitasnya berapa. Nah, ini homework ya untuk kalian kerjakan ya. Nah, ini prosedurnya sama, namun ini ada dua pressure gradient ya di formasi yang berbeda.
Satu formasi M, yang kedua dari formasi P ya, memiliki pressure gradient berbeda ya. Nah, ini TVD-nya juga karena TVD-nya berbeda dan formasinya berbeda. Nah, untuk overbalance-nya ini sekitar 250. Nah, kalian tentukan mud weight-nya berapa ya. Nah, gitu. Belajar untuk ini ya, mungkin nanti kedepannya kalian menjadi pekerjaannya di drilling gitu ya, dan menentukan mud weight-nya. Nah, ini ya, secara sederhana kalian harus tahu caranya gitu. Nah, apa yang terjadi ya sebenarnya kalau misalkan kita memiliki ini ya, what will happen if there is an insufficient drilling fluid density, atau jadi drilling fluidnya itu memiliki density yang kurang dari formation pressure-nya gitu. Tentunya dia akan berkaitan dengan well control ya. Jika dia pressure yang kita kan memasukkan suatu lumpur pemboran ya, lumpur pemboran di sini ya, untuk lumpur pemboran di sini, ketika dia pressure-nya kurang daripada formation pressure gitu ya, maka tentunya si formasi ini bisa mengakibatkan underbalance ya, ini ya, underbalance di sumurnya gitu. Nah, underbalance-nya ini maka fluids-nya, gas, oil, water-nya ini akan masuk ke dalam lubang gitu, wellbore-nya, lubang pemboran gitu, karena tekanannya lebih tinggi di reservoir atau di layer-nya ini ya daripada di si lubang pemborannya gitu. Atau bisa juga mengakibatkan wellbore collapse ya, instability ya. Kalau misalkan kita mud weight-nya itu ini ya, dia kurang density-nya daripada formation pressure-nya gitu. Nah, ini makanya penting sekali ya untuk tahu ya mengenai konsep hydrostatic pressure ya. Nah, kita tidak mau kan terjadi well control underbalance gitu ya. Kemudian wellbore collapse di situ. Nah, tapi apa yang akan terjadi ketika misalkan mud weight yang kita aplikasikan itu terlalu besar gitu ya, density-nya, sehingga pressure-nya yang diaplikasikan ke dalam lubang bor ini kan semakin besar ya. Dan ini juga bisa mengakibatkan loss circulation ya, yang akan mengakibatkan karena pressure-nya besar, dia akan membreak pressure ini ya, lapisan di sekitarnya gitu. Nah, itulah yang akan mengakibatkan formation break gitu. Justru nanti drilling fluidnya ini akan bocor ke reservoir gitu ya, ke lapisan-lapisan sedimen di sekitarnya gitu. Tentunya kalau terlalu berat juga akan rate of penetration, ROP ya, ROP ini juga dalam drilling juga common ya istilah ini, decrease in rate of penetration ya, karena terlalu berat tentunya dia penetrasinya akan lebih lambat gitu ya, penetrationnya akan lebih lambat ya. Ini aja make sense ya, kalau misalkan kita mud weight-nya terlalu berat gitu ya, tentunya nanti akan lebih lambat dalam ini ya pemborannya gitu. Namun memang secara practically kita itu mengaplikasikan mud weight yang lebih rendah ya pada saat awal-awal ya. Tapi ketika karena perubahan tekanan tentunya ya, perubahan tekanan kita juga harus menyesuaikan ya mud weight-nya ya. Mud weight-nya harus disesuaikan gitu. Nah, ini ya formation damage ya. Ini sama ya, loss circulation dan formation damage ya. Artinya nanti dia akan mempenetrate ya lapisan sedimen ya. Justru nanti dia akan mendamage formasinya yang di sekitarnya, formasi batuan di sekitarnya. Oke,
Ini yang terakhir ya, konsep mengenai capillary force ya atau capillary pressure ya. Jadi pada intinya sederhananya itu adalah kenaikan suatu fluida ya di dalam lubang kapiler ya, capillary tube ya. Di mana ini bisa dinotasikan formalanya itu height dari ini ya, jadi ketinggian dari fluidanya dalam lubang pipa kapiler ini sama dengan 2 dikalikan sigma dikalikan cos lambda dibagi dengan density dari fluidanya ya. Misalkan water gitu dikalikan G dikalikan R. Nah, ini mengapa penting mengenai capillary force ini sangat penting ya. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke geologi ini berhubungan dengan ini ya, radius of capillary tube ya. Artinya misalkan kita memiliki sedimen ya, sedimen radiusnya ini semakin dia kecil gitu ya, tentunya capillary tube-nya ini akan naik lebih besar gitu ya, naik lebih besar gitu. Sementara di sedimen-sedimen yang memiliki radius of pore-nya lebih besar, artinya lebih berjauhan gitu ya, maksud saya. Nah, R-nya lebih besar, ini akan mengakibatkan kenaikan capillary rise-nya itu lebih kecil gitu. Nah, ini ya salah satu contohnya ya, kalau misalkan kita berbicara air tanah gitu ya, bisa juga diaplikasikan ke migas sebenarnya. Misalkan kita di sini punya, di sini kita ibaratkan kita punya sandstone ya, misalkan gini ya, sandstone, kemudian fasiesnya berubah ya, perubahan fasies ke arah sana menjadi semakin halus ya, semakin halus. Nah, ini berubah secara gradasional. Nah, ini kita ini merupakan cross section ya. Jadi ini adalah bawah permukaan. Ini groundnya ya, ground level di sini ya. Nah, ini kita misalkan punya suatu ini ya cross sectionnya gitu. Nah, apa behavior ya, perilaku dari air tanah gitu ya. Nah, karena capillary fringe ini adalah kenaikan ya. Ini zona jenuhnya ya. Water table itu merupakan zona jenuh ya. Zona jenuh itu kalau misalkan kita lihat ini di sini. Nih, ini zona jenuhnya ya. Nah, kenaikan ya, di capillary tube ini dikontrol oleh tekstur dari sedimennya ya. Tekstur dari sedimennya. Seberapa besar sebenarnya capillary fringe ini adalah tergantung dari tekstur dari sedimennya. Misalkan besar butir yang konotasinya adalah memiliki hubungan dengan porositas gitu ya. Porositas karena dikontrol oleh radiusnya tadi ya. Radius dari porinya. Jadi kalau misalkan di sini teksturnya lebih kasar daripada yang di bagian sini, otomatis tebal dari capillary fringe ya. Capillary fringe-nya ini akan lebih sedikit ya. Jadi lebih rendah gitu. Capillary fringe-nya itu ketebalannya akan tipis ya. Nah, zona of capillary fringe-nya itu di sedimen yang kasar akan lebih tipis daripada misalkan kita punya perubahan fasies di sini yang jadi lebih halus gitu ya. Capillary fringe-nya itu semakin besar ya, atau semakin tinggi dia capillary fringe-nya. Karena tadi bentuk dari radiusnya ya, maksud saya radius dari porinya. Oke, coba kita balik lagi. Nah, ini ya, nah ini capillary fringe ya, ini capillary fringe itu yang tadi ya, capillary fringe itu yang tadi. Nah, ini yang disebut dengan capillary fringe. Nah, capillary fringe, nah ini kalau misalkan di bagian sini
di bagian bawah ya, tadi kalau misalkan kita konteksnya itu adalah air tanah, ini dinamakan dengan ini water table ya, water table-nya. Kemudian di bagian bawah itu adalah zone of saturation ya, zone of saturation. Jadi benar-benar tersaturasi oleh air. Nah, tebal dari capillary fringe. Nah, ini capillary fringe itu dari sini hingga ke sini gitu. Capillary fringe. Capillary fringe. Nah, capillary pores in the zone of aeration ya. Jadi dia sebenarnya ada udaranya juga bercampur dengan air gitu. Tapi kalau di bawah water table dia itu sangat jenuh air ya. Relatif tidak ada sama sekali udaranya gitu. Nah, capillary fringe itu irregular ya. Capillary fringe itu irregular karena dia dikontrol tadi ya oleh tekstur dari sedimennya ya. Karena akan berakibat ke radius dari porinya gitu. Nah, ini ya kita bisa lihat ya, dia mungkin di sini capillary fringe-nya itu tinggi rendah ya karena ini apa? Teksturnya lebih kasar, kemudian di sini mungkin lebih tinggi, kemudian di sini mungkin lebih rendah lagi karena sangat kasar. Ini di sini. Nah, ini ya yang disebut dengan irregularities dari capillary fringe. Kenapa sih penting untuk mempelajari capillary fringe ini? Nah, karena ini konsepnya nanti balik lagi ya. Kalau misalkan kita berbicara misalkan di sini ada tumbuhan gitu ya, tumbuhan. Nah, akar tumbuhan. Nah, di sini dia akan memanfaatkan air yang lebih dekat dengan dia ya, air yang lebih dekat dengan dia gitu. Nah, inilah nanti yang disebut yang poin ketiga ini ya. Yang kedua ya, maksud saya ya, capillary fringe is higher in fine grained soils ya. Yang tadi ya fine grained soilsnya daripada yang di coarse grained soils ya. Ini nanti yang akan dimanfaatkan ya oleh tumbuhan yang ada di atasnya ya. Semakin dia besar capillary fringe-nya, maka tumbuhan yang di sekitarnya tentunya lebih sehat ya di atasnya itu. Nah, ini yang akan mengakibatkan direct evaporation of groundwater gitu. Karena nanti dia yang akan membantu air untuk tersaturasi ke dalam permukaan yang di atasnya gitu. Oke, ini berapa unit conversion ya, unit conversion. Oke, ya ini sebenarnya untuk konsep dari capillary force, capillary fringe ini ada di mata kuliah hydrogeology ya, akan dibahas lebih mendalam lagi gitu. Oke, baik, barangkali demikian ya untuk perkuliahan kali ini. Saya persilakan jika ada pertanyaan terlebih dahulu.